Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Cantoto di channel Cantoto's Panel Story. Kali ini kita akan membahas manual lagi berjudul Unbeatable Sword Master Cultivator. Oke, sebelum itu silahkan untuk dukung channel gua ini untuk subscribe, like, dan share. Oke, langsung kita ke ceritanya. Ling Ching kini sudah datang di dunia nightmare atau dunia mimpi buruk, di mana dia sudah datang di dekat jembatan antara kehidupan nyata dan dunia mimpi. Tampak jelas di depannya adalah sosok paksa pasar. Ada sebuah pasar yang nganggur. Bercerita tentang nightmare tak dapat dipungkiri adalah salah satu wilayah rahasia klasik Egg Wasteland. Ling Jingjang. Di perjalanannya Ling Jingjang ngadepin sana sini lihat situasi di pasar itu, dan si panda pun nampaknya sangat terkejut dengan keramaian kota tersebut. Nightmare berbeda dengan Ghostly Rider of the Night Crispy atau punya alur cerita yang lain. Di dunia ini alur cerita ini tragis. Semua orang yang menyelesaikan akan menangis sampai terbawa-bawa di dalam mimpi. Makanya disebut namanya Nightmare. Namun, banyak pemain yang kehilangan akal sehatnya dalam proses menemukan bos. Mencoba untuk mengubah alur ceritanya. Itu adalah yang gak mungkin. Beberapa bahkan tak dapat memaksa diri untuk menyerang bos terakhir dikarenakan mimpinya. Di sini ada kuda yang berlari kencang menuju Lin. Woi, minggir. Woi, di jalan lagi loh. Wow, kata orang itu. Winner. Di sini ada seorang wanita yang cantik dan tobrut sedang turun dari kereta kencana bertemu dengan nenek-nenek tua dan seorang pelayan yang membungkuk. Oi, Pak Tua, ini ada sesuatu untukmu. Hah? Apa ini? Ikuti aku kalau begitu, Nana. Oke, baiklah, kata nona itu. Sambil anggun berjalan dengan lentik, sang gadis pun mengikuti Pak Tua tadi. Anjir, boleh juga itu orang. Wow. Dia benar-benar penampilan menarik. Wah, luar biasa, kata orang-orang di sana. Dan dia pun datang di pavilion yang megah. Kepala kota, saya sudah menikah loh, bertahun-tahun dan belum punya hamil. Jadi, saya ingin melanjutkan garis keturunan suami saya selama dia pergi perang. Oh, begitu nampaknya. Di sini kepala desa pun sangat antusias menerima gadis itu. Saya dengar bahwa saya dapat membeli bayi dari Anda. Seorang teman menyarankan Anda, jadi saya datang kemari. Kepala kota, saya mengerti maksud Anda, Nona. Adalah kehormatan bagi saya, bagi kami untuk membantu nona muda ini. Ayo silakan masuk, Nona, kata kepala kota. Mohon ikuti saya, Nona. Sambil senang girang dia kepala kota menuju ke sana. Di kegelapan ruangan itu nampaknya ada beberapa orang yang sedang di sono. Di sini banyak bayi-bayi yang dijual oleh kepala kota, yaitu penyelundupan bayi terlarang. Ingat, ini hanya film. Anda bisa memilih semua bayi itu. Kata kepala kota terus tertawa dia. Nona muda, Anda harus menjaga rahasia kota kita, bukan? Benarkah? Sambil terkejut nona muda itu, jangan khawatir, bibir saya ini tertutup kok untuk masalah itu. Di sini Ling Jingjang pun tertegun mendengar ucapan dari keduanya. Tentu saja saya percaya, kata kepala kota, karena kau tidak akan pergi kan? Di sini rupanya nampaknya kepala kota di sini berbuat curang dan mengepak kepala dari gadis itu.
Tuan Kepala Kota, gimana? Selesaikah dengan main-mainnya? Nampaknya ada dua pemuda yang datang menuju Kepala Kota. Wow, ini gadis yang cantik dan kawaii Tubrut nampaknya menjadi mainan kita. Sambil tertawa, sudah lama sekali Tuan kita tidak mendapatkan mangsa yang enak gurih seperti ini. Dia sangat cantik, kawaii. Oh, aku tidak bisa menahan diri lagi saat dia pertama kali melihatnya. Oh, sambil keluar air liurnya. Tiga orang jahat ini ingin merencanakan hal yang tidak kepada Nona Ling tadi. Kepala Kota, bagaimana kalau kita akan membagi ini? Ha? Pertama, Kepala Kota dulu nggak apa-apa deh. Yang kedua, terus kita berdua. Kata si Lin. Dia hanya terdiam saja mendengar kisah. Karena di sini hanya seorang kisah ya. Bagaimana dengan ini? Semua uang yang kereta itu milik kalian semua. Dan dia itu milikku, kata Kepala Kota. Hei, bos. Di tempatku ini, hal terakhir yang kita butuhkan adalah uang. Apakah kau sudah lupa mengapa kami saudara-saudara kami mengikuti engkau? Sejak awal? Benar sekali. Kami datang untuk merampok uang, merampok makanan, dan merampok ona. Sekarang kami sudah makan dan berpakaian, tapi kami kekurangan wanita, bos. Gimana kalau kita sisain dikit lah buat kita-kita? Lalu, apa saran kalian? Kata Kepala Kota. Cara lama kita masing-masing mengambilnya kembali sebagai pengganti selama 2 hari. Kata dua orang ini, benar-benar. Jika dia hamil, maka kita akan melakukan tes darah. Siapapun yang memiliki anak itu akan mendapatkan wanita ini. Kata perampok tadi. Wow, jadi aku pergi dulu. Tidak ada yang keberatan kan? Jadi Kepala Kota ingin dulu menikmati sang wanita. Baiklah lah. Kalau begitu, jadi bos jangan lupa, oke? Jangan rusak dia ya. Sisakan buat kita juga. Lin di sini sambil geram dan melihat tingkah laku mereka. Baiklah, aku akan kirimkan dia kepada kalian dalam 2 hari. Semuanya kembalilah, kata Kepala Kota. Cekrek. Di sini pun sang Kepala Kota menutup dan ingin saatnya untuk enak-enak datang. Dengan muka jahatnya, sang Kepala Kota pengen memperkaus sang wanita. Dan angin pun bertiup beda tempat. Sepoi-sepoi. Dari musim semi ke musim kemarau ya di sini ya. Dan di sini pun kota nampaknya ramai lengang seperti biasa. Hujan pun turun di sebuah kota. Seperti mimpi karena di sini adalah kota nightmare, kota mimpi buruk. Dimanapun situasinya terlihat sangat buruk dan terlihat gelap, dark night. Antara tumpukan-tumpukan jerami dan semua benda-benda di sini menjadi hitam. Dia milikku sepenuhnya. Di sini nampaknya pemuda-pemuda berandal tadi sudah menentukan siapa pemilik wanita tadi, bukan? Aku tidak menyangka anak dari si bermata satu. Sial, orang itu mungkin telah membunuh banyak wanita, bukan? Kata orang tadi, bandit satu. Sangat menyedihkan. Aku dapat bermain dengannya selama beberapa hari saja. Apa kalian berdua bisikan di belakangku? Nampaknya si kepala satu ini marah. Baiklah, karena hasilnya sudah keluar, kita tidak boleh melanggar aturan, bukan? Dia milik si bermata satu. Oke, Tuan Kepala Kota. Nampaknya si wanita cantik ini hanya pasrah dengan keputusan itu. Ayolah, kembalilah bersamaku dan nikmati hidup yang santai. Nona muda yang cantik itu kini milik
dari seorang pria yang bermata satu dan dia diseret ke sana. Oi, mata satu, jangan lupa tinggalkan beberapa sisa untuk kami ya, kata orang-orang sambil menyeret perempuan tadi. Kalian pikir kamu akan mendapatkan sisa-sisa setelah dia ada di tanganku? Bermimpilah. Lihat bagaimana aku akan merusaknya. Dan di sini si mata satu membawa nona cantik tadi. Sembari putus asa, wanita ini pun hanya bisa pasrah. Di sini Lin Cinceng hanya diam saja memperlihatkan mimpi buruk itu di depan kepalanya. Apa yang akan terjadi? Ini hanya sebuah aturan mimpi saja, kata Lin Cinceng. Oh, jalan, jangan kurang ajar. Beraninya kau, wow, pembunuh, ada pembunuh. Di sini nampaknya laki-laki ataupun perampok-perampok tadi berterbangan menuju ke dalam gudang yang telah kosong. Dan di sini nampaknya percikan merah-merah kemana-mana. Ini apa ini? Shit. Itu pasti tadi, wanita tadi bukan yang melakukan kejadian ini. Nampaknya si mata satu kini tinggal tangannya saja dan beberapa bagian yang hilang. Tunggu dulu, apa yang terjadi? Ini nampaknya ada yang aneh, kata kepala kota. Sebentar, kejar dia terluka, dia pasti tidak mungkin pergi jauh, kata kepala kota. Periksa di sana, boleh. Bisa di sini, baiklah. Di sini juga ada jejak kaki lo. Ayo, kita ke sono. Oi, apa kamu menemukannya? Ya, cari perlahan. Sekarang sangat dingin. Dia tidak bisa berjauh, tenang aja. Oke. Halo, sialan kurang ajar, wanita sialan. Ayo ke sini. Aduh, ada dadar di mana-mana nih. Ayo kita ke sono. Wah, ada orang-orang mencari perempuan tadi. Kurang ajar, kemana perginya tuh? Nampaknya perempuan tadi pergi ke sono dan terangah-angah melarikan diri dari pengejaran bandit-bandit tadi. Dia berusaha menyelamatkan diri, tapi apa daya, dia tidak kuat lagi dan tersungkur. Tanah, rupanya dia ada di sini. Teman-teman, ayo di sini. Baik, kau mau kemana? Kau pikir bisa kabur dari kami, ya, wanita sialan? Jangan, hentikan. Tahu, bos, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus melaporkan hal ini ke pihak berwenang? Bodoh, laporkan. Apa kau sudah gila? Jika kau berwenang mengetahui hal-hal ini, maka kita akan tamat. Kau mengerti? Jadi apa yang harus kita lakukan, bos? Sekarang mengambil kembali. Dan di sini nampaknya nonat itu mengeluarkan cincin. Aku memanggil seluruh kota untuk menangkapnya. Baiklah, sekarang kita sudah menemukannya. Lebih baik jika tidak ada orang lain yang melihatnya untuk menghindari komplikasi. Baiklah, ayo kita lakukan. Aku akan menanganinya ini, kata kepala kota. Ya, nampaknya sebelum sampai ke dalam kepala si wanita, dia pun berharap-harap cemas, hanya bisa pasrah. Sayang sekali. Di sini cairan merah pun kemana-mana dan nampaknya pergi seperti itu. Pergilah kalian. Kami bahkan belum bermain banyak dengannya dan kalian menyerahkan semua pekerjaan kotor ini pada kami. Nampaknya sebagian bandit pun tidak puas dengan keputusan kepala kota. Diam aja dulu. Di sini sangat dingin. Mari kita selesaikan saja nanti dan pulang untuk tidur. Nampaknya perempuan itu sudah meninggoy rupanya. Ngomong-ngomong soal itu, bos benar-benar kejam. Dia memotong kedua tangan dan kakinya. Ini di luar Nurul rupanya. Di sini Lin Cinceng hanya mengapati di dunia mimpi dan tidak bisa apa-apa. Ada seekor gagak di malam yang sangat menyerikan.
Di sini dia mencari-cari apa yang janggal. Orang-orang menghilang secara misterius belakang ini. Mereka semua terlibat dalam kejadian itu, bukan? Menurutmu, apa mungkin itu hantu? Nampaknya hantu tadi wanita itu menuntut balas atas keadilan kepada sang kepala kota. Kami gila, Pak. Kamu gila. Kejadian itu terjadi berapa bulan yang lalu. Tak ada namanya hantu. Ini hanya fiktif saja. Hah? Tuan, bos, ada buruk nih, berita buruk. Diam, ada apa? Hal-hal mengerikan telah terjadi. Apa? Apa itu? Ya ampun, ini anggota tubuhnya kemana-mana, terpotong-potong dan tergantung kemana-mana. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang kecam ini? Cepat laporkan ini kepada yang berwajib. Cepat laporkan kepada pihak polisi. Ini seperti waktu itu. Panggil penyihir untuk melacak keberadaan ini. Cerita sudah berakhir. Mimpi harusnya berakhir, kata Lin Jingchen. Benar, ini adalah mimpi. Jadi, semua hal yang terjadi kejadian itu hanya sebuah mimpi buruk di game ini. Mimpi yang tak berakhir milik orang yang sedang berduka, kata Lin Jingchen. Jika ada pemain pemula, mereka mungkin akan kehilangan kendali dan menghabisi desa, mendapatkan pemberitahuan kegagalan. Tetapi berbeda dengan diriku, mereka seorang player seharusnya merasakan kasihan terhadap wanita itu yang disakiti oleh perampok tadi dan kepala kota. Tapi berbeda denganku, aku akan menggali di mana wanita itu dikubur karena ini adalah mimpi, sehingga kau harus tetap menjadi pengamat. Dalam mimpi memori Winner, temukan bos terakhir. Dan ini ada tulang belulang dari Winner, di mana kau harus menemukan teka-teki di sini dan ketemu. Ini dia, sebuah cincin yang bisa membuka memori box mimpi. Di sini kamu tidak boleh ikut campur sebelum mimpi itu berakhir. Dan kejadian itu, ini adalah tanda cinta yang diberikan suami Winner padanya. Ini juga adalah dukungan spiritual yang membuatnya tetap berjuang untuk hidup. Di sini Lin Jingchen diawasi oleh api yang menyala-nyala. Dan cincin ini adalah kunci untuk menyelesaikan game ini. Nampaknya api dari neraka telah muncul di belakang Lin Jingchen, dan seseonggok setan yang berada di situ pun keluar. Kurang ajar, kembalikan cincin itu. Di sini ada iblis bertangan 8 yang sangat menakutkan. Saat manusia meninggal, mereka menjadi hantu. Saat hantu itu sinu, mereka menjadi iblis, kata Lin Jingchen. Wah, kembalikan cincinnya. Monster bertangan 8 ini pun ngamuk kemana-mana. Wow. Ayo bos Donjon, selesaikan ini. Dan tidak lama dan dengan mudah, Lin Jingchen memotong-motong bagian-bagian dari monster tersebut. Aku bersimpati dengan apa yang terjadi padamu, tapi waktunya untuk pergi, kata Lin. Tidak mungkin kamu hanya pembual. Monsuhmu sudah mati, membunuh orang tak bersalah tak akan membantu apapun, kata Lin Jingchen. Hei monster, seharusnya kamu sadar. Berhentilah hidup dalam luka dan kembalilah ke asalmu, kata Lin Jingchen. Tidak mau. Di sini pun terjadilah pergulatan dan perkelahian saling hantam-menghantam. Hidupmu tragis, namun itu bukan alasan bagimu untuk tinggal di sini dan menyebabkan kerugian. Tidak.
semua dendamku harus terbalaskan. Balas dendam sudah selesai. Lepaskan obsesimu. Nampaknya di sini Lin Jinchen terus mengkhotbahi kayak kiai-kiai di mimbar kayak Jumatan saja dan membuat monster menjadi jengkel. Pergilah dan berinkarnasilah, hei monster. Rasakan ini, jurus pedang sakti membelah matahari dengan putaran 80 derajat. Ya. Wah, Lin Jinchen dengan lincahnya membelah bagian monster itu menjadi berkeping-keping. Sial kau anak muda, rasakan ini, semburan api neraka ya. Korslen Bloodline. Sistem pun muncul, monster demon, level tingkat bos, kekuatan pendirian pondasi terlambat, dan XP pun 1400 sekian dan sampai 1500, serangan 121 dan kamu bisa baca sendiri keterangannya. Oh, luar biasa, bos ini aku belum pernah melihatnya, kata Lin Jinchen. Perisai roh benar-benar berguna di sini, kata Lin. Nampaknya Lin Jinchen menggunakan obat yang dia beli di pedagang kemarin. Tring, nampaknya hujan darah pun menyeliputi area sekitar bos dan nampaknya memaksa Lin Jinchen untuk terbang. Disinilah aku akan mengeluarkan ajian Rogo Sukmoku, yaitu ajian di mana dia meringankan tubuh seringan kapas. Why, kenapa kau melakukan ini? Oh, lihat, aku tidak kenapa-napa. Rasakan ini, jurus pedang surgawi. Slash. Nampaknya pedang Lin Jinchen sangatlah hebat. Oh, jadi itu maksudmu anak muda. Hei monster, kamu tamatlah di sini. Rasakan ini, pedang surgawi level 2 ultimate skill. Wah, nampaknya di sini monsternya XP-nya berkurang tinggal 50%. Nah, meraung-raung monster itu kesakitan. Akan kumakan kau. Di sini dia mencoba, dia memakan tangannya sendiri untuk mengembalikan XP. Makan semuanya sampai habis. Sungguh tragis monster ini. Demon itu mulai menyembuhkan dirinya sendiri. Tak bisa dibiarkan lagi. Ini harus segera diakhiri. Baiklah, aku akan mengeluarkan kekuatan jurus lain. Pedang surgawi. Teknik Phoenix Eruptor Ultimate. Di sini Lin pun mengeluarkan segenap tenaga yin dan yangnya. Tenaga dalamnya dan tenaga luar spiritualnya. Belum jurus kupadukan dengan ajian Rogo Sukmo lagi supaya gua bisa lincah ke sana kesini. Iya. Nampaknya ledakan hebat pun melukai sang monster dan dia pun tumbang. XP-nya pun menjadi 0 karena jurus Lin ultimate-nya. Di sini Lin Jinchen pun sangat mudah. Apa yang terjadi? Tidak. Aku tidak mau kalah. Ini belum berakhir anak muda. Wah, tidak. Aku akan membunuh mereka semuanya. Membunuh. Sayang, nampaknya di sini monster bos tidak berdaya dan lama-kelamaan monster tersebut kembali kepada sosok gadis yang sedang disakiti. Dan di sini gadis itu pun menangis karena mulai tersadar. Lambat laun dia berubah kembali menjadi sang gadis dan menangis pilu. Di sini nampaknya panggilan sayang sang suaminya yang telah kembali dari medan perang. Sang monster pun seakan-akan teringat kembali masa lalu yang manis
kembali kepada sang suaminya. Sayang, kamu tidak apa-apa kan? Ah, sayang, kamu di mana aja? Aku sangat merindukanmu. Lelakinya pun membeluk istrinya yang telah kembali. Maaf, aku terlambat pulang. Kamu tidak apa-apa kan? Kenapa kamu di sini? Kata sang monster tadi. Kenapa kamu di sini? Sayang, maafkan aku ya. Aku telah pergi lama dan meninggalkanmu di sini. Oh tidak, dalam pertempuran besar terakhir pasukan musuh dan aku juga meninggal. Tapi karena itu aku dapat merasakanmu dan datang ke sini, ke sisimu. Di sini nampaknya mereka bertemu di alam ruh ya. Sayang, aku meminta maaf. Semua ini salahku. Aku tidak berguna. Aku tidak seharusnya membiarkanmu keluar sendirian, membiarkanmu menderita sakit seperti itu. Semua ini salahku. Di sini sang suami meminta maaf kepada istrinya. Aku benar-benar kurang ajar dan malah tidak berguna. Wah.